Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Suara masih belum sempurna. Belum sempurna, agak-agak serak-serak becek begini. Iya. Karena syutingnya. Tapi gue sangat antusias. Kita baju sama loh. Iya. Tiga. Ini ya. Sabar dong. Sabar Pak. dong, Udah Pak. mau aja. Tiga ini di atas Kita berdua tapi bajunya tiga. Ya. Tiga di atas sedua dan di bawah seempat. Wah. Sedua dan seempat. Oke. Gue antusias sekali lah karena hari ini. Kenapa? Karena tamunya ini adalah tamu yang dari dulu gue pengen ketemu sebenarnya. Oh iya, dulu tuh dari kapan? Dulu banget. Dari kecil. Oh, dari kecil. Kok bisa? Kok bisa dari kecil pengen ketemu? Bukan maksud gue. Udah ada feeling dulu ya? Bukan maksud gue dari gue kemarin aktif lagi di pingpong. Semenjak nama beliau dan nama beberapa orang itu sering terdengar. Gitu, terdengar. Bukan nama lu yang terdengar ke beliau ya? Bukan. Nama beliau yang terdengar ke gue. Iya, gitu. Keren. Jadi, aduh satu saat gue pengen ketemu, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Iya. Tapi inilah. Siapalah aku ini. Iya, tapi inilah jalan Tuhan. Semua tidak ada yang kebetulan, Pak. Tidak ada yang kebetulan. Semua udah direncanakan. Iya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Ketua PPPTMSI, Pak Ugro Seno. Pak Ugro Seno. Gokil. Berarti ini jaket apa nih kita nih? Jaket tiga ini. Jaket apa nih Pak kita nih? Jaket untuk tim nasional, jaket stiker. Tiap tahun kita pasti berubah. Untuk kontingen, biasanya untuk kontingen dalam 1 tahun berangkat ke pingpong. Berarti pakai jaket ini mereka nanti? Iya. Saya bisa nyelundup dong di tengah-tengah. Kan udah punya. Lo apaan? Ya nggak tahu, kan udah punya jaketnya. Diem aja ikut baris. Iya. Siapa tahu diajak. Tapi fun fact-nya lagi, ternyata Pak Ugro ini kenapa? Kenal sama kakeknya Gilang. Kenal di mana sama kakeknya Gilang, Pak? Saya dulu anak buahnya kakeknya Mas Gilang. Bener loh. Aduh, kok nggak dipukul? Kok saya dipukul? Gokil. Pak Ugro loh, komisaris jenderal loh, Wakapolri loh. Anak buahnya kakek loh. Saya juga baru tahu ini. Iya. Gimana? Di mana dulu berarti? Ya, saya dulu anak buahnya Pak Kurniadi, kakeknya Mas Gilang itu waktu tugas sebagai Wakil Kepala Satuan Kawal Protokol Mabes Polri tahun 86 sampai tahun 90. Saya baru lahir 89. Jadi ya sekiranya 89 beliau di situ. Saya sama-sama beliau, terus saya tugas pengamanan tugas pasukan perdamaian PBB di Namibia. Nah, saya habis itu pindah ke Polda Metro, udah itu aja. Sempat dari rentang tahun itu tuh bareng ya, Pak ya. Sama-sama beliau, dan waktu di PTK juga beliau dosen bahasa Inggris saya. Betul, dosen bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris ya. Emang awalnya dosen bahasa Inggris. Ya. Dosen apa polisi sih? Bapak lo? Kakek lo? Waktu itu diceritain nyokap gua dulunya dosen, tahu-tahu pulang-pulang jadi kapten. Pulang-pulang jadi kapten, iya. Karena saat itu kan gitu cara rekrutnya kayaknya ya. Tahu-tahu pulang-pulang jadi kapten. Sampai katanya nenek saya nangis-nangis kaget kok langsung tiba-tiba pulang bawa mobil polisi nih. Perasaan kemarin masih dosen, tiba-tiba jadi polisi. Iya. Ya itulah sekilas info. Tiba-tiba ketemu. Ada irisan kehidupan Pak Ugro di. Jangan-jangan dulu pernah ketemu kali kita Pak ya, waktu saya masih kecil kali ya. Umur berapa waktu kira 89? 89 sih baru lahir. Oh iya. Waduh kejauhan. Jangan ada. Lo sama Kapolri yang dulu siapa? Lo manggil Kakek Sanusi. Kakek Sanusi. Iya Pak Sanusi Kapolri dulu. Iya, Kapolri. Kakek sama Nenek Sanusi, rumahnya di Cilandak. Iya. Berarti lo manggil Pak Ugro Kakek Ugro atau Om Ugro? Iya dong, manggilnya gimana dong? Manggilnya apa ya? Kalau panggil Om masih agak tua, Mas aja lah. Gitu. Masa manggil kakek saya panggil Mas bingung. Jadi kakek saya selama ini harusnya Bang. Bang ya, Bang Kurniadi. Iya. Gitu ya ampun. Atau orang Sunda AA gitu ya. Atau Mang atau Kang ya. Mang Ugro pasti. Mang Ugro, iya. Kok bisa cukup sempit dunia ya? Iya. Pak Abdel selama ini pengen ketemu, pas ketemu ternyata masih ada koneksi sama kakek saya. Irisan kehidupan dengan Mas Gilang ini. Iya. Tapi kita nggak ngomongin polisi, kita mau ngomongin pingpong. Wes, tapi tunggu dulu, ini kan semua tamu harus ditanya. Oh iya. Ini kan acara HI Pak, internasional Pak, ceritanya. Tapi udah bilang tadi udah pernah kena media. Iya. Jadi ini sepertinya pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada setiap tamu. Iya.
pengalaman internasionalnya. Iya. Oh, saya. Sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Saya sejak perwira pertama dulu kapten lah ya. Itu Iya. tugas pasukan perdamaian PBB di Namibia 1 tahun. Ya, kemudian iya di Afrika. Boleh tahu nggak sih Pak kalau petugas perdamaian itu ngapain aja di sana berarti Bapak? Ya kita persiapan untuk pemilu di sana, jadi menyiapkan pemerintah baru, presiden baru. Nah, kita berada di sana melaksanakan tugas-tugas polisionil lah. Gitu. Polisinya dari Indonesia gitu Gabungan dari seluruh dunia. Oh, untuk seluruh dunia di situ. Iya. Berapa orang dari Indonesia waktu itu, Pak? Indonesia waktu 50. Lumayan banyak juga ya. Ya, 50. Kemudian ya selama 1 tahun ya berangkat 50, pulang 50. Alhamdulillah. Iya, iya. 50 pulang 50. Ya, takutnya Iya. 50, pulang 52 kan dari kantor. Nah, bahaya itu. Ada warga negara baru Iya, tuh orang iya, Namibia. iya, iya. Tiba-tiba orang Indonesia kayaknya asik deh. Iya, iya, iya. Lama juga Pak ya, setahun ya? Iya. Lumayan. Kemudian tahun 92 sekolah tentang kepolisian di Jepang 5 bulan juga. Sekolah tentang kepolisian di Iya. Jepang. Kenapa harus Jepang, Iya, Pak? kenapa Jepang sekolah polisi? Jepang itu ada program JICA tentang pendidikan perwira senior polisi untuk semacam perbandingan sistem kepolisian antara kepolisian di Asia Tenggara dengan kepolisian Jepang. Pat labor berarti polisi Jepang yang robot. Ya. Kalau di komiknya. Iya, iya. Kalau di kartunnya Pat labor. Oh iya iya. Terus Pak, apa lagi Pak? Banyak pasti. Pasti banyak kalau polisi. Nah, setelah kepala lembaga pendidikan saya tahun 2010-2011, kebetulan saya kepala lembaga pendidikan. Nah, di situ banyak kerjasama dengan kepolisian di Arizona, Amerika. di Amerika. Jadi saya hampir 7 kali ke sana dan itu belajar tentang kepropaman waktu itu, kemudian masalah pendidikan di Police Academy, kemudian belajar tentang masalah patroli juga di sana. Nah, di situ kita ya intinya tugas polisi di seluruh dunia hampir sama. Iya, iya. Jadi ya mudah-mudahan nanti Indonesia bisa sama dengan tugas-tugas polisi di seluruh dunia lah. Di Jepang juga bisa sama, hampir sama. Di sana ada Koban, di kita ada Babin Kamtipmas mungkin. Di Amerika juga sama. Ada patroli yang sambang ke sekolah, di sana juga sama. Intinya nggak ada perbedaan. 7 kali Pak kesana bolak-balik Iya, berarti? bolak-baliknya. Oh. Bolak-balik 7 kali. Gokil. Oke. Itu yang resmi. Kalau yang nggak resmi kan udah kemana-mana. Oh iya, itu kan bagian kerja. Umroh aja di sini pengalaman internasional, Pak. Kalau ada udah umroh di Iya, sini. benar sih, udah pengalaman internasional. Udah pengalaman internasional. Terus kalau Polda pernah jadi Kapolda, Pak? Saya Kapolda 2 kali. Yang pertama di Sulawesi Tengah tahun 2005 sampai 2006. Kemudian Kapolda Sumatera Utara tahun 2009 sampai 2010. Sumatera Utara itu termasuk grade-nya A. Oh iya. Kalau untuk dia anak kakek turunan polisi tapi dia kagak tahu apa-apa tentang polisi. Sampai Kacau, sekarang dia urutan pangkat aja lupa-lupa pangkat aja dia mulu. nggak tahu. Iya, iya. Kalau dikasih grade-grade ya, Iya. Sumatera Utara, Surabaya, Jakarta itu A. Karena kota-kota besar, Iya, apa jadi daerah yang besar lah ya. jadi apa namanya personel yang terpilih juga pasti pilihan harusnya. Oh. Iya, iya, iya. Dan terakhir menjadi Wakapolri. Wah, Iya. Kapolri Ini 2013. 2013. 270 juta orang. Iya. Ya, ada 1 Kapolri, Iya. 1 Wakapolri. 2 orang nih dalam kurun waktu itu. Dari 270 juta orang hanya cuma dia 2 nih yang punya jabatan itu. Udah nggak ada lagi di Ya, Indonesia. masa ada Kapolri lain? Iya makanya kalau gue pikir-pikir ya, jabatan-jabatan itu gokil-gokil ya. 270 juta orang, cuma dia yang jadi Wakapolri, cuma dia yang jadi Kapolri. Ya juga sih ya. Saat itu. Ya. Saat itu. Coba kalau gue mah udah songong itu gue. Makanya lu gak jadi Wakapolri. Makanya gue jadi Wakapolri. Iya, Ya, jadi ya, ya, Wakapolri. ya. Bebannya berat, amanahnya berat, Iya, semuanya gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin pingpong. Nah, Pak dari Ugro- polisi ke pingpong tiba-tiba. Ke pingpong. Memang main pingpong, Pak? Saya main pingpong waktu kelas 5, kelas 6 SD lah. Oke. Kemudian dilanjutkan SMP berkurang karena waktu di SD itu saya main pingpong, Lims Weekend bulu tangkis Di mana nih, Pak? di Kudus. Oh, di Kudus. Kudus, Oke. ya. Bulu tangkis dibina oleh Jarum sampai Ya. sekarang kan. Lims Weekend bisa juara dunia. Pingpong nggak ada yang bina. Jadi yang bina diri sendiri. Ya udah, akhirnya juga berhenti. Bukannya ada Pak dulu Jarum, Pak? Klub pingpongnya. Jarum kalau nggak Gudang Garam dulu, tapi waktu saya tahun 67 68 kan belum ada. Oh, tahun Bapak ya, iya, ya. Itu belum ada. Pak Ali saya juga belum jadi menteri waktu itu. Iya, iya, iya. Jadi main pingpong jago nggak, Pak? Ya waktu SD kelas 6 bisa ngalahin pasukan Dalmas Polres saja. Wah,
Iya. Kenapa lawannya polisi? Iya. Umur 12 tahun loh, kelas 6 SD. Iya. Apa alasan itu Bapak akhirnya masuk polisi? Karena pernah mengalahkan Iya. polisi. Saya masuk polisi karena saya paling benci pungli di jalan raya dulu. Waktu masih kecil loh. Saya paling benci di situ. Makanya saya pengen masuk polisi. Iya. Oh, ya. Jadi memang tadi umur 12 tahun ngalahin polisi. Berapa banyak? Satu polres ya. Kan rumahnya Kapolres dijaga sama polisi perintis atau sabara itu. Iya. Nah, kalau malam saya ajak bertanding. Pakai lampu apa namanya dulu Petromax di situ. Kok bisa anak SD ngajakin polisi tadi? Iya. Kok bisa? Saya juga pernah jadi juara ketiga tingkat SD Jakarta, Pak. Tapi waktu itu saya SMA itu. Ya iyalah menang. Ya jadi memang senang pingpong ya, Pak ya? Iya. Senang pingpong. Nah, masuk ke dunia organisasinya itu pas kapan, Pak? Organisasi PTMSI-nya ini? Ya, waktu 2013 lah, bulan September. Saya diundang sama siapa? CEO Mayapada, Pak Dato Tahir ya. Iya, Pak Tahir ya. Saya waktu itu masih Wakapolri. Terus diajak bicara. Pak Ugro, tolong pegang tenis meja nih. Oh sorry, Pak Tahir itu saat itu posisinya adalah sebagai? Pak, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Indonesia. Oh, waktu seperti itu. yang saya pimpin sekarang ini. Oke. Jadi beliau terpilih di situ sejak kepemimpinan beliau yang ketiga 2012 itu. Nah, kebetulan beliau sudah capek dengan situasi tenis meja karena mungkin banyak perbedaan pendapat dengan KONI pusat. Nah, ini beliau cari siapa kira-kira lah yang bisa menggantikan. Nah, beliau menghubungi waktu itu beberapa petinggi angkatan darat, nggak sanggup, kemudian telepon saya. Nah, saya datang, saya ngobrol, ya saya coba. Akhirnya dengan munas luar biasa tanggal 31 Oktober 2013, saya terpilih secara aklamasi di situ sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Indonesia. Nah, saat berjalan 3 bulan, ya saya mulai agak heran kok dibentuk ada kepengurusan baru namanya Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PBPTMSI. PB. Padahal anggaran dasar anggaran rumah tangga PTMSI itu 2012 tanggal 24 September 2012 sudah berubah, tidak ada lagi sebutan PBPTMSI, Pengurus Besar Persatuan Tenis Indonesia, sudah berubah menjadi Pengurus Pusat. PPPTMSI. Ya, PP. Nah, Januari 2014 KONI mengadakan Munas yang dihadiri kalau nggak salah antara 11 pengurus provinsi yang tidak jelas. Nah, di situ terpilih Pak Marzuki Ali, Ketua DPR dulu. Ketua DPR RI. Okay. Nah, saya kan kenal sama beliau, saya kontak beliau. Akhirnya saya sampaikan kita gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pak ya gitu. Akhirnya saya gugat KONI Pusat. Loh sorry Pak, waktu Bapak jadi PP itu KONI nggak mengakui? KONI sebetulnya sebelum-sebelumnya mengakui, tapi sepertinya ada sesuatu yang ingin dibentuk lagi gitu loh. Karena biasalah ada agenda-agenda yang kita tidak tahu di situ. Kenapa KONI selalu memainkan peran seperti itu gitu aja. Tapi kalau organisasi olahraga yang lain begitu kepilih dikukuhkan oleh KONI. Iya. Waktu yang PP kemarin itu enggak. Dia enggak mau karena dia sudah misi ingin membentuk kepengurusan baru sesuai dengan harapan KONI lah. Dia akan siapkan orangnya seperti ini gitu. Ya. Jadi permulanya dari situ berarti. Iya. Secara anggaran tadi ya, 2014 Januari. Ya. Secara anggaran dasar PP yang duluan. Iya. Gitu. Begitu dikukuhkan, ternyata KONI punya bikin lagi agenda lain. 3 bulan kemudian dia bikin Munas PBPTMSI yang harusnya udah nggak ada karena udah diganti PP PP ya. Oke, terus akhirnya ke Pak Marzuki sebagai Ketua DPR ini kan pasti kurang informasi nih. Ya. Nah, beliau terima jabatan itu. Ya. Nah, akhirnya setelah terima jabatan saya gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di situ sudah jelas putusannya. KONI harus membatalkan kepengurusan PBPTMSI yang dipimpin Pak Marzuki Ali. Oke. Jadi SK-nya harus dicabut dan dibatalkan. Kemudian segera mengukuhkan kepengurusan Munaslup 31 Oktober 2013 yang memilih saya. Gitu loh. Akhirnya kita surati KONI menjawab, nanti nunggu banding. Nah, banding kita tunggu. Banding putusannya sama dengan putusan pengadilan pertama. Nah,
Kita surati lagi KONI, kapan mau dikukuhkan? Dijawab lagi nunggu kasasi. Nah, kasasi menguatkan putusan PT dan PN. Nah, kemudian dari pihak surat Mahkamah Agung tadi, putusan kasasi turun, pihak Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta berkirim surat kepada Presiden, kepada DPR RI, gitu loh, kepada KONI Pusat, untuk agar kepada Menteri juga, untuk KONI Pusat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 274 tadi yang sudah inkrah. Di atas kasasi nggak ada lagi PK itu? Mereka nggak ngajukan PK. Ditanya sama pengadilan nggak ngajukan PK. Oh, berarti udah harus dilaksanakan, harus dieksekusi ya. Pengukuhan ini harusnya sudah dilakukan KONI. Sudah. Setelah MA keluar itu ya. Ya. Kemudian, tapi enggak juga. Kemudian tidak dilaksanakan. Pas 2018 kita semua diundang sama Menpora. Dari PP PTMSI saya, dari PB PTMSI juga diundang. KONI diundang, KOI diundang masih Pak Erick Thohir, dipimpin Pak Menpora. Nah, Menpora menerbitkan surat. Surat itu isinya adalah KONI harus segera melaksanakan putusan tata usaha negara. Kemudian yang kedua isinya substansi surat itu. Iya. Setelah saya dikukuhkan, KONI bersama PP PTMSI yang sudah dikukuhkan tadi mengadakan Munas bersama membicarakan pembinaan prestasi, bukan pemilihan ketua lagi gitu loh, pembinaan prestasi. Di situ karena waktu itu saya lupa, Pak Marzuki Ali setelah putusan Mahkamah Agung turun itu mengundurkan diri. Oke. Oleh KONI dibikin Munas lagi, dipilih Pak Lukman Edi. Oke. Ya. Nah, pada saat dipanggil oleh Menpora tahun 2018, berarti kepemimpinan Pak Lukman Edi. Ya. Kan? Nah, pada saat itu juga Pak Lukman Edi mau maju ke calon gubernur Riau. Iya. Nah, calon gubernur Riau oleh Pak Lukman Edi dan Ketua KONI Pusat waktu itu Pak Tono Suratman. Kedua orang ini menghadap pada Datuk Tahir lagi. Datuk Tahir di kantornya Datuk Tahir menyerahkan jabatannya kepada Datuk Tahir. Gitu loh. Setelah menyerahkan jabatannya, si Lukman Edi pamit diri, pulang. Nah, Datuk Tahir telepon saya lagi. Ukuran ini jabatannya udah saya terima kembali loh. Jabatan dari siapa, Pak? Udah diserahkan sama KONI Pusat untuk ngelola tenis meja. Loh, gimana caranya? Kok ada penyerahan jabatan seperti itu sampai gitu aja. Ya udah, ternyata 2018 itu juga KONI bikin Munaslup. Seolah-olah PTMSI hanya satu, ya kan? Padahal ini PTMSI sudah tidak sah oleh putusan Mahkamah Agung nih. Ya. Nah, dia mengadakan Munaslup, PB PTMSI memilih Datuk Tahir. Gitu loh. Dan mau. Datuk Tahir mau. Kemudian setelah Datuk Tahir terpilih, digugat oleh salah satu pengurus provinsi di Sulawesi Utara. Oke. Diajukan ke Pengadilan Badan Arbitrase Olahraga Republik Bauri. Bauri ya. Nah, 2018 nih. Nah, oleh Bauri dinyatakan bahwa pemilihan Munaslupnya Datuk Tahir tidak sah. Tidak punya legal standing. Berarti harus dibatalkan. Ya. Nah, Datuk Tahir mulai panik. Setahun kemudian dia mengundurkan diri, dibikin Munaslup lagi PB PTMSI, terpilih Peter Layardi. Nah, sekarang berarti kepengurusan ini kan sudah tidak sah oleh putusan Bauri dan putusan Mahkamah Agung. Ya. Nah, itu dilaksanakan sampai 2019 sampai 2022 oleh si pengurusan PB PTMSI. Iya. Nah, sampai sekarang ya berjalannya seperti ini. Jadi ya kalau kita lihat dualisme kepengurusan ini sebenarnya tidak diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan maupun dari PP-nya juga tidak mengatur. Yang terjadi ya sebetulnya dualisme kepemimpinan yang itu diatur di undang-undang sama PP. Iya. Kalau kepengurusan nggak ada. Iya. Jadi kalau ada dualisme kepengurusan ya sama dengan ormas. Berarti ada kepengurusan yang legal dan ilegal. Ilegal ya. Iya. Nah, kemarin saya dengar-dengar ada tuntutan dari pengadilan PT UN yang digugat itu adalah penggunaan nama ketua PP PTMSI. Katanya udah nggak boleh lagi dari PT UN udah keluar suratnya, benar itu, Pak? Jadi gini, waktu 2021 salah Desember itu
pihak PBPTMC menggugat saya. Ya, kan? gantian nih. Ya, menggugat. Dasar hukumnya apa ya? Ini pengadilan kan masih berjalan, masih dalam proses pertama, nanti ada banding kasasi sampai PK nih. Ya. Nah, sekarang yang digugat apa? Kita juga heran pengadilan sekarang gitu. Saya sudah punya legal standing sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah plus putusan Mahkamah Agung RI dan putusan Bauri. Ya. Lengkap lah itu ya Pak ya. Iya, tahu kok dianggap perbuatan melawan hukum dari mana? Masa putusan Mahkamah Agung dianggap perbuatan melawan hukum oleh pengadilan negeri nih. Perdata loh ya. Nah, ini masih berproses sampai tingkat Mahkamah Agung sampai PK sampai mungkin fatwa Mahkamah Agung. Itu prosesnya nanti, karena kalau nanti ada 2 putusan Mahkamah Agung yang berbeda kan harus diajukan fatwa nih. Yang kedua, PBPTMSI menggugat Kumham di PT UN. Jadi bukan gugat saya nih. Dia menggugat Kumham karena dia mendaftarkan badan hukum ke Kumham. Nah, badan hukum PTMSI itu sudah atas nama PPPTMSI. Nah, otomatis sama Kumham kan ditolak. Karena sudah ada satu, nggak mungkin 2. Nggak bisa 2. Perkumpulan Persatuan Tenis Meja Indonesia itu adalah yang saya daftarkan dulu. Ya, ini mau diajukan gugatan. Oleh PTWN dijawab bahwa surat loh yang digugat bukan putusan nih. Surat jawaban karena PB mencoba mendaftarkan ditolak karena sudah ada saya. Tapi putusan PTWN ini juga aneh. Anehnya tuh kenapa dianggap Kumham terlalu terburu-buru menjawab surat itu aja. Nah, tapi pihak Kumham akhirnya banding. Sekarang masih proses banding sih di situ. Saya PTMSI ikut tergugat saja, nggak masalah. Jadi ini hanya bermain-main di pengadilan. Jadi kalau hukum ini masih berlangsung ya kira-kira mungkin tahun 2032 atau 2042 baru selesai kira-kira gitu. 2042. Banget. Iya, ini masalah hukumnya dibawa seperti ini gitu aja. 20 tahun lagi. Tapi kan apa ya? Ngabisin energi Pak gitu Pak ya. Iya, harusnya bagi saya pemerintah sekarang kan menterinya masih muda nih Pak Dito nih. Panggil saja PPPTMSI, PBPTMI, panggil ahli hukum, ditanya sesuai dengan pasal 47 PP 16 2007, tanya aja, lu punya akta notaris nggak? Iya, legal itunya tadi. Oh saya ada, gitu. Jawab ada. Mungkin akta notaris bisa dibikin. Iya. Ya, oke. Badan hukum saya pasti ada. Dan terdaftar di Kemenkumham. Iya. Tapi kalau PP pasti tidak ada. Saya yakin tidak ada. Oke. Karena kemarin ditolak itu. Iya. Ya Kan? Kemudian diakui internasional saya. Dia tidak. Terus apa lagi? NPBB mungkin dia punya, saya punya. Rekening bank negara loh ya. Saya punya. Tapi atas nama PTMSI. Iya. Tapi kalau PB punya rekening bank negara saya yakin nggak ada. Karena udah mendaftarkan rekening bank ke rekening bank negara kalau terima bantuan dari pemerintah kita, itu harus bank negara kan? Iya. Masuk rekening bank negara ini harus ada badan hukumnya. Iya. Kalau dia mempunyai rekening bank negara, ya udah kita gugat lagi, nggak ada masalah gitu aja. Jadi cukup pemerintah panggil dua-duanya, tanya legal standing di situ. Dilihat aja mana yang paling lengkap. Nah kemarin yang SEA Games kemarin ketemu nggak Pak sama PB? Menpora, PB, PP itu ketemu nggak? Nggak. Saya mau lihat fotonya sih, satu sama Pak Ugro, satu sama Pak Peter. Jadi kita diundang. Tapi nggak pernah bareng. Jadi kita diundang duluan, ditanya sama Pak Menpora, Pak Ugro, ini mau menyelesaikan organisasi atau atlet dulu untuk SEA Games? Saya bilang prioritas atlet Pak. Karena kita sudah siapkan atlet, sudah entry by name ke panitia SEA Games-nya Kamboja. Jadi kalau sudah entry by name itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, kemudian pada saat perjalanan itu setelah ketemu Menpora, pihak PB katanya juga diundang juga. Kita nggak pernah ketemu. Nah, pihak KONI pusat itu memberikan surat kepada pihak Menpora agar atletnya PB ini dimasukkan ke SEA Games. Tapi kita kan bingung, masa bisa merubah entry by name nih? Tapi saya juga akhirnya ikuti aja karena itu keputusan Menpora, KONI sama KOI ini, ya kan? Saya ikuti, pihak KOI minta tolong saya, Pak Ugro tolong bikin surat lah ke Seata di Kamboja sana, mungkin ada perwakilan, bisa nggak ada perubahan dan penambahan atlet? Saya bikin surat by email, dijawab tidak bisa. Kemudian Ketua KOI Pak Okto juga bicara dengan Kemsok di sana, Kamboja di sana, minta kalau bisa ada perubahan dan penambahan atlet tenis meja nih. Belum bisa diputuskan, akhirnya diputuskan lah oleh rapat lengkap dihadiri oleh CDM seluruh Asia Tenggara.
diputuskan tidak bisa. Makanya akhirnya yang berangkat adalah atlet yang kita siapkan 2 putra 2 putri. Karena anggarannya dianggap dinyatakan terbatas, kita hanya dari 7 event saja kita ambil 2 event. Tunggal putra, tunggal putri, sama ganda putra, ganda putri. Jadi yang lain nggak kita ambil. Sayang kalau bergu mungkin masih ada harapan untuk medali. Iya. Karena SEA Games 2015 itu di Singapura tim Indonesia dapat 1 perunggu. Setelah saya latih di Cina 2017 di Kuala Lumpur dapat 4 perunggu. Nah, permasalahan 2019 dan 2022 di Vietnam sama di Filipina kita nggak diberangkatkan oleh KOI sama Menpora. Nah, sekarang oleh Menpora diberangkatkan kembali. Waktu yang nggak diberangkatkan alasannya apa, Pak? Alasannya nggak jelas, dualisme. Ya, yang satu lagi juga menterinya berbeda. Yang pertama dulu masih Pak Imam Nahrawi katanya dualisme. Terus yang 2022 juga masih Menporanya sebelum Pak Dito ini dianggap dualisme nggak jelas, jadi kita nggak pernah dipanggil, itu aja. Jadi atlet yang jadi korban. Iya betul Pak. Emang nggak pernah dipanggil untuk ditanyain dulu nih? Saya selalu bikin surat sama menteri, tapi nggak pernah ditanggapi ya. Baru ditanggapi Pak Menpora sekarang ini. Iya. Pak Dito ini. Lupa kali password emailnya Pak. Iya bisa nggak ditanggepin ya. Kalau berubah menteri sebetulnya dia nggak dikasih emailnya baru. Iya. Kalau kita sih ngeliatnya orang penggemar pingpong agak ngerti sampai ke situ ya. Kalau nggak dikirim, ya udah ini mah salah PB atau PP. Gitu. Iya. Ternyata kewenangan ngirim itu dari KOI sama Menpora. KOI sama Menpora. Iya. Tapi kadang-kadang yang ganggu KONI nih gitu loh. Pak ini ada PP, kalau bisa jangan diberangkatkan. Jadi tidak diberangkatkan itu karena ada masukan dari KONI pusat. Iya. Nah KOI kan dalam posisi tinggal memberangkatkan. Nah, tapi karena KONI memberikan masukan ke Menpora beritahu sama KOI ya ini jangan berangkatkan. Jadi ya tidak jelas di situ. Siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan tadi nggak jelas. Udah mau diputusin sama KOI, tapi kalau KONI bilang jangan, Menpora nurut, jadi nggak jadi gitu ya. Nah, kan atlet gitu. Kita yang kasihan sudah latihan di luar negeri. Iya, udah latihan, udah bersiap gitu ya. Iya, undang pelatih dari Korea, tapi nggak berangkat kan akhirnya seperti itulah. Iya. Kalau programnya sendiri sebenarnya kalau PP berjalan nggak sih Pak? Jalan, kita di single event misalnya Seata, Asia TTU sama. Ini kan mau berangkat nih Pak, yang 15 sama ke Brunei, usia 15-19. Oh iya. Ke Seata itu tenis mejanya Asia Tenggara. Oh iya, kayak waktu itu. Iya. Pak Ugro Vice Presidennya. Iya di sana. Seata. Iya ada. Tadi sempat saya lihat itu ada biodata Pak Ugro tadi. 17 Februari lahirnya Pak? Iya 56. Dekat loh, saya 10 Februari. Udah hubungannya. Enggak apa-apa, dekat makin banyak hubungan. Aquarius Pak. Aquarius ya. 7 hari bedanya udah. Aquarius udah jutaan juga yang lahir. Aquarius. Iya Aquarius. Aquarius sama. Ya maksudnya kalau dari. Gue liat 17 Februari, dekat-dekat juga. Iya kalau 10 ke 17 emang 7 hari. Tapi rentang 7 hari itu jutaan orang yang lahir. Jangan kan 7 hari. Tahunnya juga jauh kan. Itu berapa banyak orang lahir. Oh iya 56 ya. Tapi sama Aquarius. Iya. Ini Pak, programnya itu apa sih Pak? PP? Karena yang saya dengar nih Pak ya, kalau yang saya dengar gini, yang dikirim ke luar itu bukan anak-anak terbaik, karena PP nggak bikin seleksi yang proper, benar nggak gitu Pak? Iya, jadi mungkin saling menyalahkan gini, saya selalu mengadakan kejuaraan nasional setiap tahun. Oh oke. Dan memang kepengurusan di daerah itu selalu dikacukan oleh KONI pusat. Ya kan? Okay. Jadi saya bikin terakhir 2022 ya. Iya. Saya bikin kejuaraan nasional itu saya pakai kuota provinsi. Jadi kalau di provinsi itu mungkin ada gangguan seperti itu ya, ancaman ada, saya sampaikan ke klubnya aja. Pokoknya masing provinsi kirim lah. Nah itu di Jogja 2022 kita adakan kejurnas. Terbuka kita. Nah, tapi tetap diganggu, jangan ikut kejuaraan nasional dilaksanakan oleh Pak Ugro. Nanti nggak bisa main PON. Tapi atlet yang memang sudah siap bahwa mereka akan jadi juara dunia, itu pasti ikut. Nah, dari kejuaraan nasional kita lakukan, menjelang SEA Games, kita adakan seleksi nasional. Nah, kita seleksi nasional, kita biayai mereka tidak bayar. Kalau seleksi nasional harus kita biayai, kita undang. Tiket semua, akomodasi kita sediakan. Nah, itu dites secara medis, fisik, ototnya bagaimana, itu kerjasama dengan UNJ kita. Universitas Negeri Jakarta. Nah, setelah itu baru kita ambil ini yang cocok untuk jadi timnas. Nah, setelah itu kita ngadakan review dengan pihak KOI, Komite Sport and Development-nya KOI kan. Nah, terpilih dari 5 turun 4 atlet. 4
4 atlet, karena nggak ada anggaran turun 3. Turun 3, setelah dibawa ke Deputi 4 Kemenpora, turun lagi jadi 2. Jadi 2 putra 2 putri. Padahal kita kan kesempatan bisa ngambil salah satu 7 event itu kan masalah ambil perunggu atau perak atau bahkan emas masih ada kesempatan. Iya betul. Nah, akhirnya kita berangkatkan seperti itu. Jadi kalau tidak melaksanakan kejurnas, kita ngelaksanakan kejurnas. Seleksi Iya. tidak melaksanakan seleksi dia bilang. Seleksi kita laksanakan. Seleksi penuh. Tapi Saya pernah kan saya dengar juga karena saya main sama Gilang, main sama Bima, main sama Nael. Bukan sama lu, Gilang lu ada Gilang ini. Gilang yang lengkap dong namanya. Iya. Menuju SEA Games kemarin itu ada pelatnas. Gilang kebetulan diangkat kalau nggak salah jadi pelatihnya di sana. Tapi hasil dari pelatnas itu tidak terbawa ke SEA Games ini, Pak. Iya, gini. Itu kenapa tuh, Pak? Jadi gini, setiap tahun kita dulu ngadakan pelatnas. Ya kan? Pelatnas itu kendalanya adalah sparring partner nggak ada. Betul. Jadi kalau hanya pelatnasan gitu di Indonesia, hasilnya nihil. Oke. Nah, makanya saya tidak ngajukan anggaran pelatnas di Indonesia, saya bikin tryout. Keluar. Atlet itu latihan banyak keluar, ikut ke Eropa, Termasuk Nael. Nael ya berangkat ke Swedia waktu itu kan. Swedia ya. Kalau dibiayai lagi kita kirim ke Cina, jadi 2 tim kita pecah aja. Ya. Banyak pengalaman, satu ngadopsi ke Eropa, satu ke Cina. Jadi saya tidak lagi pakai pelatnas karena pelatnas itu mubazir bagi saya loh ya. Kecuali nanti kalau kita sudah punya atlet dunia, baru bikin pelatnas kayak badminton. Ya. Jadi bisa disampaikan pengalaman di situ. Iya. Kemudian atlet yang main SEA Games kemarin itu sejak 2019 itu sudah kita seleksi. Kita akan seleksi dan kita datangkan pelatih dari Korea. Mereka sudah dilatih pelatih Korea. Kemudian ikut kejuaraan di Qatar dan sebagainya. Mereka sudah ikut. Jadi atlet yang Bima CS itu sudah kita anggap mencapai puncak pada saat Asian Games 2018. Iya. Karena mau dipaksa lagi tidak bisa. Gitu loh. Grafiknya dalam grafik turun ya. Dalam turun, Iya. iya. Karena kan anak-anak Nael dan kawan-kawan lagi naik nih. Ini yang gitu lagi ya. naik kita prioritaskan gitu loh. Oh, oke. Di situ. Jadi ya otomatis kalau kita ngadakan pelatnas karena sebelum SEA Games ke Vietnam sama ke Filipina itu mereka sudah pelatnas di dalam negeri dan kita datangkan pelatih dari Korea gitu loh. Cukup sebenarnya. Iya. Kemarin itu Hafiz, Nael, Wida sama Aminah. Iya. Mereka itu punya pengalaman di luar negeri juga, Pak? Sudah semuanya. Jadi kalau dengan review dengan tim KSD-nya KOI, itu yang dilihat sekarang bukan prestasi dalam negeri, tapi prestasi di luar negeri. Nah, prestasi luar negerinya mereka sangat banyak untuk yang single event kan sering ikut mereka. Iya. Jadi secara ranking memang ada di ITTF itu ada ranking mereka ada itu. Ada kui. Seperti Nail itu sekarang nasional itu adalah yang paling sementara terbaik. Iya, Pak. Waktu itu Nail itu menurut saya ya, karena gue senang pingpong gitu, ngeliat pukulannya itu termasuk yang jenius, Pak. Iya. Dengan umur 19 tahun kemampuan ini, tapi dia udah nggak punya lawan di Indonesia. Kemarin terakhir ada kejuaraan Kapolres mana gitu? Tangerang. Nail juara 1, Bima juara 2. Iya. Artinya memang grafiknya tuh lagi naik dan di Indonesia udah nggak ada lawan. Iya, kayak memang harus dikirim ke mana tuh si Nail? Ya, dia harus lebih banyak nanti keluar, nggak bisa pelatnas lagi. Iya, udah nggak ada lagi soal lawan. Iya, nanti ya mentok situ doang akhirnya turun dengan sendirinya. Harus cari yang lebih lagi ya. Iya. Sebenarnya Pak, si PTMS ini dapat dana nggak sih dari pemerintah, Pak? Saya sampai detik ini hanya SEA Games waktu persiapan pelatnas SEA Games ke mana? Ke Kuala Lumpur. Sama Asian Games. Setelah itu saya nggak ada. Saya cari sendiri. Per tahunnya dapat? Oh nggak ada, sama sekali zero. Hah? Zero rupiah. Loh, bukannya ada Pak secara ini? Nggak ada, saya zero rupiah. Yang ini lain ya, olahraga lain? Oh iya, pengurus olahraga. Nggak tahu, saya tidak pernah terima anggaran itu dari pemerintah. Nggak ada. Anggaran kirim wasit ke event internasional biaya kita masing-masing. Tidak menggunakan biaya pemerintah. Kayak kirim pemain-pemain tadi juga sendiri. Seperti wasit di SEA Games kan kita kirim wasit. Itu biaya kita. SEA Games ini nih? Iya, SEA Games ke Vietnam juga kita kirim wasit. Indonesia kita biaya kita. Iya. Oh, nggak dapat. Berarti nggak ada uangnya juga. Nggak ada. Oh, kasih apa? Nggak ada mau minta. Mau minta. Atlet bukan mau minta. Karena kan yang ini
ini uangnya gede kali nih, apa orang dualisme nggak kelar-kelar gitu. Kalau maksudnya organisasi olahraga di negara, ya maksudnya negara kasih duit, semua gitu. Atau kasih ke si PB sebagai. Saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Biasanya yang jadi permasalahan itu kepengurusan di provinsi. Di situ ada dana, mungkin dana hibah dari pemerintah provinsi kepada KONI provinsi. Nah, KONI provinsi yang bagi-bagi ke ini. Pengda-pengda. Pengda-pengda itu di situ. Itu yang jadi masalah. Kalau di pusat, saya nggak tahu kalau dari KONI bagi ke PP, saya nggak tahu. Tapi saya sampai sekarang nggak pernah. Termasuk kalau penyelenggaraan event-event, lebih banyak nyari sendiri uangnya. Ya, event yang 2019 kejuaraan Asia tenis meja di Jogja itu hampir 10,5 miliar cadangan sendiri, biaya sendiri. Ternyata. Jadi kalau dibikin rebutan apa? Nah, iya, makanya. Kalau kan saya sebelum kita syuting ini, saya tuh di Twitter dan di Instagram bilang kita pengen kedatangan tamu Pak Ugro nih. Ya, ada yang mau nanya nggak? Oh iya. Salah satunya ada pertanyaan gitu. Nanti kita bacakan. Apa kita bacain sekarang, Man? Boleh ya. Mana sih? Oh ini ya. Ini. Ya. Cukup mendasar sih pertanyaannya ya. Ya, tadi beberapa sudah banyak yang dijelasin dari awal. Dari awal. Oke, gedein, Man, bisa, Man? Jum. Iya. Dari Lutfi, bagaimana nasib para pemain yang bernaung di bawah PP PTMSI? Dengan adanya dualisme ini tentu merugikan atlet secara tidak langsung. Sebelum dijawab ini, Pak, saya pengen nanya, emang ada pemain PP dan pemain PB? Ini anak PP nih, ini anak PB nih. Itu. Sebetulnya saya dari dulu juga sudah sampaikan tidak ada atlet tenis meja PP nggak ada. Pokoknya atlet kalau memang mau maju, silakan, kita ada kesempatan. Iya. Ya, seperti kita datangkan pelatih dari Korea, kita undang. Ya, silakan mau latihan. Nah, pelatih Korea bisa mengkoreksi. Oh, Pak, atlet Indonesia ini saya lihatnya bingung. Mau ikut Eropa style atau Asia style? Ya. Indonesia penduduknya rata-rata dengan Asia hampir sama tingginya. Kalau ngikuti gerakan Eropa, kita setengah mati karena mereka banyak bertahan, posisi tidak banyak gerak. Tapi kalau Cina style, Jepang, Korea itu lincah. Ya. Makanya sebaiknya Indonesia jangan ngambil Eropa, jangan ragu-ragu lagi, ambil Asia. Karena tingginya bersama. Nah, di situ mulai dilatih. Nah, Nail mulai dibentuk oleh pelatih Korea di situ. Oke. Ya. Nah, ini bisa jawab ini, Pak. Adanya dualisme ini tentu merugikan atlet secara tidak langsung. Nah, nasib para pemainnya gimana? Ya, sebetulnya gini, atlet nggak usah melihat kepengurusan ini ada 2 atau 3 atau 4 atau 5, silakan. Jadi atlet kemana aja ikut. Memang sekarang ada kendala, misalnya gini, saya mengundang atlet untuk ikut kejuaraan di Brunei nih, Siata nih. Siata ini. Ya. Tapi udah mulai sekarang ya, Pak ya? Sudah berangkat. Senin ini ya. Tapi diganggu kalau kamu ada dari pihak sebelah nih, dari pihak PP, bikin surat termasuk dari KONI. Kalau ikut kejuaraan dilaksanakan di Siata nanti, dia tidak akan dilibatkan dalam PON. Kan aneh. Ada suratnya, Pak? Ada kita, ada. Kalau ikut Seata nggak dilibatin di PON. Jadi sebetulnya salah. Nggak ada masalah kita latih. Nanti kalau PON dia main di PON nggak ada masalah. Gitu. Saya sih nggak melarang. Saya juga ngikuti agenda, kalau ada agenda PON saya nggak akan ganggu, biarin aja. Iya. Nggak akan itu haknya atlet. Apa gitu ya. Saya selama kepemimpinan saya sejak 31 Oktober 2013 sampai sekarang, saya tidak pernah melarang atlet kamu jangan ikut kejuaraan ini, jangan. Saya biarkan bebas. Sama sekali, Pak, nggak pernah. Nggak pernah, saya nggak mau. Dari PP ya, misalnya memang kita bilang faktanya ada PP dan PB gitu. Yeah. Anak-anak PP boleh aja kalau mau ikut. Boleh. Nail semua, Aminah itu yang mau ikut kejuaraan di mana silakan. Ikut yang BNN silakan. Kalau memang itu menambah pengalaman mereka butuh sering bermain. Saya nggak larang. Oh, tapi yang ini khusus yang Seata ini. Iya. Itu ada kaitannya dengan PON yang besok mau ini. Iya. Sama waktu kejuaraan di Jogja itu, ya termasuk Nail kan kita siapkan di situ, masih agak muda dia waktu itu ya. Itu juga diganggu bikin event lagi tempat lain. Pada saat yang sama. Iya, saat yang sama di Jogja. Jadi ya otomatis kalau saya dualisme ini merugikan atlet. Bagi saya kalau atlet yang sadar nggak mikir, oh saya PP nggak ikut PP ya, itu yang rugi atletnya sendiri. Tapi kalau dia merasa saya pengen maju, ketemu saya pasti saya libatkan dalam kejurnas. Saya ke Jurnas sambil saya ambil keputusan masing-masing provinsi dikasih kuota 4 putra 4 putri. Saya buka kesempatan. Ya, tapi yang datang ya paling nanti dibatasi ya, kecuali yang Jawa Barat,
Pak Guru kalau bisa tambah, oke tambah lagi apa-apa Pak, biar rame, biar kita bisa tahu bibit nasional kita seperti apa gitu aja. Wah, ntar kita lihat dulu ininya ya. Kalau sampai ada ancaman gitu, memang nggak fair ya. Ya nggak fair, harusnya jangan nggak fair. Jadi apa ya namanya? Yang satu bawa nama negara. Iya. Yang satu PON harus kita akuin bahwa ada. Kalau dapat emas pasti ada bonus, ada ini segala macam kayak gitu. Buat atlet juga ngerti sih Lang gitu ya. Tapi ada nggak yang akhirnya batal ikut Seata gara-gara surat ancaman ini? Nggak, dari beberapa daerah ada yang tadi udah didaftar, akhirnya mundur, takut ancaman-ancaman tadi. Iya. Gitu loh. Kita kan apalagi cari bibit yang masih kadet gitu ya. Kan sayang ini kalau ada gitu loh. Nah, mereka ragu-ragu. Jadi udah ada yang mundur. Ada kalau salah ada saya. Kalau saya gue pengalaman tuh ya. Kan kita jaringnya agak susah kalau yang kadet itu kan kita by email gitu sampaikan gitu ya. Iya. Wah, sampai surat. Ininya. Ya seperti Nail kalau nanti di PON dia masih bisa dilibatkan, saya rasa dia bisa dapat medali emas di PON. Harusnya sih Pak. Iya. Harusnya. Nah, cuma sekarang rebutan provinsi mana menggunakan Nail kan? Nah itu jadi rebutan lagi nanti kedua. Ya kalau si Nail mau ikut PON, PP nggak? Bebas, silakan. Bebas. Nggak apa-apa. Saya nggak larang. Kan kalau saya sering dengar gitu, nggak boleh sama PP, ntar kalau ikut ini lo dianggap anak PB gitu, nggak ada tuh Pak? Enggak. Saya nggak melihat. Saya lihat ini atlet tenis meja. Saya dulu pernah bilang, kalau ada pelatih di Indonesia bisa nyiapkan atlet untuk juara dunia, udahlah kita sumbang dia 1 miliar kalau perlu, pelatih itu. Untuk bisa menciptakan atlet dunia kan nggak mudah. Iya. Tapi belum sampai sekarang belum ketemu saya. Iya. Apa? Jadi belum ketemu atlet. Nanti gue cari deh atletnya. Apa? Iya atlet. Lu yang latih. Oh. Enggak ya? Enggak lah, gue latih senam aja. Ada udah. Apa sih? Oh yang surat. Surat. Di itu kali di spam. Coba di spam. Oke. Ini keputusan. Tuh saya Brunei. Itu tim yang ke Brunei itu ya? Ini tim yang ke Brunei nih. Coba pencet fotonya. Harusnya Nail berangkat nih Pak, U19 ini. Dia berangkat nggak? Berangkat. Itu ada tuh. Itu Nail. Foto di bandara nih. Nail Nomor berangkat. 2 dari Oh iya itu Nail. kanan belakang. Nail tuh masih usia junior tapi prestasi udah senior. Sayang jadinya. Sayang dia udah nggak ada. Harus ada lawan. Nggak ada lawan, udah harus keluar negeri. Dia keluar terus dia. Harus emang harus keluar ya, nggak ada lawan lagi nanti. Ya kalau di dalam untuk pemanasan aja. Iya. Nah ini. Harus lihat. Oh depannya salam olahraga ya? Iya. Kayak. Oke. Jangan ditampilin dulu ya, jangan ditampilin dulu. Salam olahraga. Nanti adanya. Berdasarkan rakernas. Tuh tulisannya tidak diperbolehkan bertanding pada babak kualifikasi PON. Iya, itu yang takut atlet. Mengirimkan atlet pada event di luar penyelenggaraan induk organisasi KONI. Oh ya. Berarti mereka si PB ini menganggap bahwa PB inilah yang sah diakui KONI. Iya. Padahal secara surat menyurat administrasi tidak ada. Jadi gini, KONI ya saya mohon maaf loh, kadang-kadang KONI juga pejabatnya tidak pernah membaca undang-undang atau peraturan pemerintah. Jadi kalau KONI ngakui cabang olahraga, yang akan mengakui cabang olahraga pasti harus ditanya, Anda punya anggaran, punya ini nggak, punya akte notaris nggak? Anda punya badan hukum nggak? Diakui internasional nggak? Tiga aja nih. Iya. Kalau ini nggak ada, coret, jangan di SK-kan, gitu loh. Ini keliruan KONI pusat selama ini di sini karena dia yang membentuk PBPTMS ini kan KONI pusat. KONI, iya. Jadi KONI itu malu kalau membubarkan gitu loh. Oh, Lang, lo orang luar udah bisa lihat harusnya apa nih Lang? Tanpa ada
sentimen segala macem nih. Iya kan, maksudnya nih kalau kita lihat nih, sekarang kan semuanya pakai sentimen masing-masing lah. Lo yang tidak ada hubungannya sama pingpong, sama PB, sama PP, udah jelas harusnya apa? Kalau menurut lo? Menurut saya. Iya, menurut lo doang. Nggak, berarti harusnya kalau memang semua kepengurusan harus punya tadi tuh berkas-berkas, ya udah dicek aja. Tinggal dicek ya. Tinggal dicek. Menpora ketemu PB dan PP. Cek suratnya. Yang paling lengkap yang ya legalnya ya secara hukum mana yang sah secara hukum. Jadi gini, cabang olahraga itu setelah terbentuk dia bersama-sama membentuk KONI. Ya kan? Nah, KONI bertugas untuk melihat pembinaan prestasi hubungan dengan pemerintah, dia membantu pemerintah. Iya. Tidak ada satu pasal pun di undang-undang maupun PP berkaitan olahraga yang menyatakan harus dengan SK KONI, nggak ada. Induk organisasi olahraga tidak harus ada SK KONI. SK KONI. Iya, karena KONI dengan induk organisasi olahraga itu mandiri. Itu di pasal 37 Undang-Undang 11 2002 ada disebutkan. Nah ini nggak pernah dikuasai gitu loh. Sehingga merasa kalau yang di SK-kan KONI itu yang sah, belum tentu. Makanya PB dengan PP itu ibarat mobil. Yang PPP TMS ini surat-suratnya lengkap. Ini mobil sama-sama, misalnya Toyota Kijang. Ini bodoh, nggak ada suratnya. Cuma selembar surat SK-nya KONI. Nah ini kan bisa ditangkap polisi lalu lintas. Mana mobil bisa pakai SK-nya KONI? Tapi karena Indonesia ini belum ada PPNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya nggak ditangkap-tangkap ini, dibiarkan jalan. Harusnya Kemenpora punya PPNS seperti itu. Cuek dia. Nah, baru tidak ada dualisme kepengurusan di situ. Ya menurut kayaknya simple gitu ya, cek aja ininya. Berkas-berkas mana yang paling lengkap, kalau tanpa ada sentimen macam-macam ya. Iya. Pokoknya akal sehat doang kayaknya gampang banget nyelesainnya ini. Ya 10 tahun dibiarkan gantung. Nah, kewenangan Menpora sejauh mana? Bukuin bisa nggak? Lo PP, PB gue bukuin dulu dah. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada aturan. Jadi Menpora dulu pernah digugat sama PSSI karena membekukan kepengurusan PSSI Pak Lanyala. Iya. Nah, ini digugat PT UN kalah Menpora. Tidak bisa. Nggak ada yang bisa membekukan internasional. Tapi kalau internasional membekukan, nanti berangkat dari nol lagi. Atlet kita tidak bisa main di luar negeri manapun. Kasihan atlet. Di band ya. Bisa. Oh, yang bisa bekukan internasional. Oh, oke. Si ITTF itu. ITTF. Pak, kalau Bapak dipanggil sama Pak Menpora atau apa ketemu sama Pak Peter, bersedia nggak Pak? Saya datang, saya jelaskan aja apa adanya. Iya. Mbak, lebih bagus saya dari awal waktu ketemu Menpora tanggal 18 April, saya siap untuk sampaikan. Hanya supaya Kak Menpora ngambil keputusan jangan jadi satu presiden buruk ke depan. Karena pola permainan dualisme seperti ini adalah permainan KONI pusat. Ya saya katakan seperti itu karena di KONI pusat itu orangnya orang-orang lama banyak semua. Marsiano kan kawan saya. Marsiano duduk ketua KONI pusat tuh kira-kira menguasai orang KONI pusat nggak bisa. Jadi ngikuti aja. Makanya dualisme terjadi di beberapa cabang olahraga. Iya. Jadi harusnya ketua KONI pusat tuh model Pak siapa dulu Pak Jenderal Surono ya. Pak Wismoya Arismunandar gitu loh. Yang Pak Agung dulu Buwono ya. Pak Agung kok PSSI apa KONI ya? Pak Agung. Masalah pernah di KONI ya. Iya. Jadi yang wise gitu jenderal itu kan harus gitu ya. Bisa menyatukan gitu loh, bisa melihat sebagai posisi sebagai stabilisator, dinamisator, katalisator di situ gitu loh. Jangan pakai emosi. Iya. Jadi Pak Dito nih. Pak Dito sebenarnya. Ya, harapan kita Menpora yang baru nih. Kan udah sering laporan ke lu nih. Iya. Pak Dito laporan ke Bang Abdel terus. Masa menteri laporan ke Abdel? Hebat loh. Abdel ini hebat loh. Enggak, karena saya cukup cerewet Pak waktu yang enggak jadi kekirim kan. Iya. Jadi katanya tidak batal mengirim ke SEA Games. Saya diam-diamin terus aja nih si Pak Dito. Akhirnya diblok kan? Ini siapa sih ini orang ganggu banget. Nggak, maksudnya dia responsif. Oh iya. Waktu nggak cuma ke gue aja, kali ke Desta juga kali sebagai yang penyuka pingpong, ke anak-anak atlet juga pengen tahu gimana ini, akhirnya bisa kirim lah paling nggak gitu. Ya, sebetulnya bidang hukumnya Kemenpora waktu masih Pak Imam Nahrawi cukup kuat, Pak Yusuf kalau udah itu pendapat hukumnya jelas. Cuma sekarang yang berkuasa di situ kelihatannya kan Deputi 4 sama Asdepnya. Jadi kadang-kadang ya Pak Menpora sebagai orang baru ya nerima bisikan yang salah, kadang-kadang ragu-ragu, asen juga beliau sih. Iya. Dia kan benar-benar
bener-bener baru. Baru. Tahu langsung udah deket SEA Games. Iya. Apalagi bisa Masih dibilang muda lagi. selama ini di luar informasi itu nggak pernah masuk gitu ya. Berarti emang tinggal dipertemukan aja ya terus. Ya, panggil dua-duanya aja lah, saya siapa aja. Diadu di meja pingpong. Jangan di meja pingpong, meja hijau dong. Main pingpong. Ya 30 menit atau 25 menit selesai. Iya, betul. ngobrol, iya benar. Iya ya. Ketemu nggak ada, sekarang belum ada satu institusi yang punya ide untuk manggil dua. Siapa kayak gitu? Institusinya yang paling pantas siapa menurut Pak? Apa Kemenpor atau ada institusi lain? Untuk mempertemukan. Untuk mempertemukan PB sama PP. Ini dulu pernah dicoba oleh waktu KONI pusat dulu pernah tapi nggak berhasil. Kemudian 2018 saya coba juga undang itu ya, nggak berhasil juga. Nggak berhasil tuh nggak ketemu. Ribut karena nggak jelas. Kepengurusan provinsi sudah pecah dua, di kabupaten juga pecah dua. Jadi KONI di daerah juga yang masih ikut undang-undang dan peraturan hanya KONI DIY Yogyakarta. Karena ketua KONI DIY kan dulu mantan Deputi 4 Kemenpora Pak Profesor Dr. Joko Peke. Nah, beliau berpegang pada aturan. Dibantu Pak Teguh juga orang Kemenpora dulu kan. Nggak bisa ditembus. Kalau bisa ditembus mah mungkin ya PPPTMSI di tiap provinsi ya semua. Nggak dibantu sama KONI provinsi, nggak ada masalah sih bagi saya. Tapi kan jadi apa ya? Keributan organisasi tingkat provinsi, kabupaten, kota kan kasihan atlet juga nanti. Iya benar, sampai tingkat terkecil aja ribut gitu jadi. Bisa dua. Udah kayaknya tinggal temuin aja gitu ya. Kayaknya kayak gampang gitu. Tapi ternyata secara praktik susah juga ditemukan. Atau 10 menit selesai tuh, panggil dokumennya dibaca kayak pembuktian di pengadilan. Oh iya nih udah gitu. Ada nomornya nggak Pak? Saya telepon deh sekarang. Siapa tahu bisa saya telepon. Siapa lagi ditelepon? Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi, Pak Operator. Nah. Ya, kok hilang kan? Aduh. Mana tadi pertanyaan-pertanyaan? Bentar ya. Aduh, grogi nih Pak Ugro. Mau Pak Ugro ya nih agak-agak emang nih Pak Operatornya nih. Bengong tadi nih. Tadi cari mana? Harusnya dipilih-pilihin ya dari operator sih ya kalau dia inisiatif. Apa perbedaan PB udah ini. Kalau inisiatif sih harusnya dari tadi udah pilih-pilih sih. Nggak main handphone sih kalau inisiatif ya. Email lah. Alah. Nih mana dualismenya udah tadi nih ya. Nih, oke Ilham Priyogi nih. Kenapa? Please titip pertanyaan. Apa buktinya kalau Pak Ugro Seno cinta dan peduli tenis meja dan para atletnya? Tapi tadi udah cerita. Iya, saya sebagai mantan pemain pingpong punya cita-cita punya anak jadi atlet pingpong jadi ragu jadinya. Tolong buktikan keraguan saya jadi yakin Pak. Pak Ilham, mungkin Pak Ilham bisa datang ke sini. Nanti kita akan yakinkan. Kita akan yakinkan. Tapi udah. Saya juga sedih kalau sebagai ketua umum PPPTMSI, mungkin banyak masyarakat Indonesia takut atau khawatir kalau punya mantu tuh atlet tenis meja. Ya. Jadi saya pengen atlet tenis meja seperti badminton. Jadi bangga kalau punya mantu ya kayak atlet. Taufik Hidayat kayak Lim Viking dulu mungkin gitu aja. Kevin. Nah, ini harus kita posisikan seperti itu. Kalau masyarakat sudah cinta, sudah bangga punya mantu atlet tenis meja, ya berarti baru berhasil di situ ya. Iya, pemain bola juga. Indikatornya itu ya. Iyalah. Iya, harus ada prestasi dunia. Iya. Anaknya tenis meja nih. Sekarang volley yang lagi naik nih. Iya. Volley lagi naik, kita bisa lihat orang atlet-atletnya juga diundang-undang tuh PD-PD. Iya. Diundang ke talk show ini. SEA Games kan. Iya. Harusnya pingpong bisa kayak gitu. Iya. Kepengen juga sih suatu saat atlet volley jadi atlet tenis meja, tinggal transfer aja kita kan daripada ngambil dari luar negeri. Udah tinggi-tinggi lagi kan. Iya. Ntar ada bola di blok Pak, bola pingpong. Arif Mana Arif? Oke. Dengan kondisi sekarang yang susah punya kompetisi lokal, nggak ada di PON atau mau ikut SEA Games aja kerepotan, apakah Pak Ugro Seno mau dan akan membolehkan kalau anak dan atau cucunya jadi petenis meja profesional? Nah. Kira-kira kalau cucu ada yang pengen jadi pemain pingpong boleh nggak Pak? Boleh. Anak cucu saya kan ada 6. Sebagian sudah yang beliin aku bat pingpong main di sekolahnya. Juara sekarang di sekolah di Surabaya itu udah juara dia. Oh iya? SMA. Mama kakek. Lawan saya. Ngelawan polisi juga nggak? Kayak Bapak dulu enggak? Sekolahnya. Dia hitungannya durhaka kalau sekarang. Bapak kakek polisi, kamu masa ngelawan polisi? Karena satpam di sekolah cucu saya tahu kan,
Eyangnya kan ketua tenis meja, masa nggak main tenis meja? Dia tertantang di situ. Oh. Di sekolahnya juara 1 dia udah. Iya. Nah, berarti membuktikan ya kalau cucunya pun ya udah nggak apa-apa jadi pemain tenis meja Kalau disupport. anak udah lewat sih udah nggak mungkin kan kalau cucu sekarang. Masih bisa disupport gitu. Iya. Yang mana lagi, Man? Ini kapan bisa jamin akan ada kompetisi lokal nih, Pak? Oh ya, kapan bisa jamin akan ada kompetisi lokal yang terstruktur lagi? Tahun ini ada 3 kompetisi yang kita lakukan. Wis, ya. 3 putaran ya. Insya Allah nanti mulai bulan Agustus kita Namanya apa itu, Pak? Kompetisi tenis meja Indonesia. Bukan. Sirkuit tenis meja Indonesia. Sirkuit tenis meja Indonesia. Nah, jadi kita akan KTI. laksanakan di Pulau Jawa ini. STI. Mudah-mudahan nanti para klub yang ada, PTM yang ada bisa kirimkan 1 atlet terbaiknya udah cukup. Kita pengen ngukur kira-kira ada nggak warga masyarakat Indonesia yang memang bisa punya potensi untuk menjadi atlet dunia dari situ. Di mana diadainnya, Pak? Jakarta. Ya. Dan itu nanti akan berlangsung setiap tahun. Sirkuit itu. 1 tahun ada berapa kali putaran? Sekarang ini sebagai pemanasan tahun 2023 ada 3 putaran. Nanti tahun 2024 4 putaran tiap 3 bulan. Wow. Nah, nanti setelah itu kita kembangkan liga yang resmi ya, liga seperti PSSI lah. Iya. Di situ mungkin nanti mulai tertarik masyarakat. Ya. Padahal kan tenis meja tuh cukup kayak badminton ya, sampai dalam-dalam Jadi- ada gitu. Iya. main. Jadi saya 17-an kesampingkan pasti yang ada. dualisme biarin aja, ya kan. Kalau perizinan untuk event nasional kan, saya juga mantan Wakapolri, izin ke Baintel kan pasti disetujui, kita bukan organisasi terlarang kan. Iya. Nah, kita laksanakan aja. Nanti kalau PB membuat kejuaraan ya silakan, tapi jangan benturan sama waktu kita. Nanti kan kasihan atlet itu aja. Nah, Itu. tuh kayaknya Jangan dibentur-benturin. bijaksana deh. PB bikinlah sendiri loh. Iya, bikin nggak Iya. apa-apa. Iya. Kan yang untung atletnya kalau Yang pada untuk bikin atlet, kompetisi nggak benar. bisa Makanya sering main. gue bilang mau ribut di atas nggak apa-apa, tapi bikinin Iya. pertandingan atau bikinin pembinaan buat anak-anak. Ya misalnya 2019 saya bikin kejuaraan di Jogja, hadiahnya 500 juta gitu kan. Iya. Total Oh ya. gede dong Pak. Nah, terus saya pikir PB nanti minggu depan atau bulan depan bikin yang 1M nggak apa-apa. Itu loh. Nanti saya berikutnya 1,5 M. naik terus gitu loh. Nah, Iya. itu lebih sehat. Ya, Iya, untuk iya. atletnya. Lagi-lagi. Udah ada IO-nya belum? Kita bisa loh Pak bikinnya. Selisih IO. Selisih manajemen. Iya, Yang penting ada lebih bagus selisihnya. menyehatkan atlet kan. Iya Di situ, benar. ya. Atletnya juga jadi ada Iya, ini iya, arena iya. buat ngetes main. Iya. Sebenarnya pingpong sih udah populer. Iya, Iya. setiap 17-an ada loh Iya, pingpong di Ya, komplek-komplek pasti. jadi pembinaan prestasi sama kesejahteraan itu ya kayak koin gitu bisa nempel Betul. gitu loh. Iya, Betul, iya. betul. Begitu prestasi ada, dengan sendirinya Iya. kesejahteraan akan nempel. Iya. Ya itu benar Lang. Iya sih. Jadi kejuaraan yang dilaksanakan oleh PPPTMSI ya mereka bisa menikmati, mungkin ada prize money gitu ya. Iya. Prize money gitu. Kemudian PON mereka juga dapat, nanti SEA Games dapat, Asian Games dapat, Iya. Olimpiade dapat. Nah udah, siapa yang nggak punya pengen jadi mantunya Wes pingpong. dari atlet Pingpong. tenis meja Atlet kan di tenis situ. meja. Itu aja. Olimpian loh lagi. Iya. Dari 7 miliar orang yang bisa ikut pingpong cuma berapa puluh. 7 miliar loh. Makanya ikut Olimpiade tuh gokil. Iya sih benar sih. Udah terpilih manusia-manusia terpilih. Manusia terpilih udah gitu. Oke, ini ada nih dari Arisius, ini dari Twitter Apa nih tuh? Pak. Nih mungkin bisa dijelasin sedikit lagi. Selain gengsi dan ego, udah dapat apa aja selama ngorbanin atlet? Wis gile. Tapi tadi udah dijelasin Udah banyak dijelasin, sih iya, sebenarnya. iya. Jadi Ya, gini, kalau dianggap ada gengsi itu bukan ada gengsi atau ego enggak. Kalau itu dualisme kepemimpinan, mungkin di situ dikatakan ada yang ngalah atau tidak. Tapi kalau dualisme kepengurusan karena aktor intelektualnya adalah KONI pusat, kita ingin mendudukkan bahwa hukum negara Indonesia negara hukum, jangan sampai terjadi model seperti ini untuk cabang olahraga lainnya ke yang depan. lain, iya. Jadi pemerintah harus jelas untuk menjadi organisasi cabang olahraga di Indonesia itu persyaratannya kembali kepada pasal 47 ayat 1 2 3 4 PP 16 2007. Kalau ini tidak dipedomani, suatu saat teroris bikin organisasi bisa iya. bikin organisasi meja atau olahraga cabang olahraga lainnya. Oh. Karena mudah, cukup dekati ketua KONI suruh SK-in, kasih SK. bikin apa? Bikin macam munas, Iya. Munas. SK kan udah. Itu KONI mudah bukan seperti itu, KONI pusat. Nah, Iya. kita bahaya kalau teroris sudah masuk ke situ lagi nanti kan. Iya. Ya, kita bahaya situ. Atau tempat pencucian uang, Hmm. TPPU nanti di situ bisa masuk. Oh iya ya. Olahraganya mungkin agak sehat, tapi di bidang lain organisasinya jadi
sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan kasihan gitu. Adit Nugram mau sampai kapan dualisme? Harusnya udah kelar, nggak usah sampai kapan. 2042 tadi katanya. Janjinya Menpora setelah SEA Games loh. Iya. Mau diurus Saya tinggal nunggu janjinya Pak Menpora setelah SEA Games akan mengundang kita semuanya. Saya diajak sih Pak. Oh iya. Beneran? Gue kasih lihat, gue screenshot nih. Nah, apa tuh? Ngajak apa? Ngajak main pingpong. Saya Nggak ngomongin ini transformasi, katanya pengen ada transformasi kepengurusan. Cuman bentuknya seperti apa gue nggak tahu. Tapi gue mau ikut untuk sebagai penikmat, terus penghobi, pencinta tenis meja, pasti gue pengen ikut menyuarakan kepengenannya itu seperti apa gitu. Iya. Iya. Oh, habis ini belum berarti ini ya Pak ya, belum ada lanjutan dari Pak. Saya Menteri. nunggu itu aja. Jadi Iya. panggil apapun keputusannya kita hadir, kita sudah buka semuanya. Menpora mau ngambil keputusan apa terserah. Tapi itu sudah masukan kita semua gitu. Iya. Jangan sampai ngambil sepihak nggak jelas ya udahlah. Jadi itu terus terang aja. Apakah itu kembali pada SK KONI pusat? SK itu ya. SK itu nggak diatur di undang-undang sama PP. Kenapa Iya, itu jadi kok seperti Iya. kayak kitab suci Iya, agama gitu kayak loh. rujukannya nggak gitu, Iya. gitu ya. Betul. Kan pingpong juga disingkat PP ya. Pingpong ya. Kalau PP pingpong. Ya. Iya, udah. Iya. Masuk tuh barang. Mana lagi Man? Yang mana Man? Dibacain. Wahyu kali ya terakhir. Wahyu. Wahyu mana? Oh, yang Wahyu atas. Kama. Kenapa sampai Cing turun gunung menggiatkan pingpong di tengah masyarakat? Wow. Wis. Kemarin saya main sama anak Persija Pak. Pemain Persija, saya datang sana, saya tantang pingpong, saya babat semua anak Persija. Tuh. Gitu ya. Kalah semua ya? Kalah semua. Ya karena mereka kan pemain bola. Iya, karena dia pemain bola, iya. Iya. Tapi menurut tuh jago pemain Persija? Enggak lah kalau main pingpong. Oh enggak. Cuma sekedar bisa. Ya, tapi paling tidak itu menggambarkan bahwa pingpong tuh digemari. Pemain Iya. bola aja main Emang seru Bang pingpong main gitu. pingpong. Seru memang. Pemain bola aja tuh seneng main Iya, pingpong seneng memang. gitu. Iya. Artinya pingpong itu adalah olahraga yang digemari. Iya. Gitu. Karena nggak perlu tempat besar-besar. Betul. Segitu aja kan mejanya. Oke, Pak Lebih Ugro, murah. apa yang mau disampaikan entah ke PB, entah ke Menpora, entah ke KONI, silakan apa yang mau disampaikan. Iya. Kalau saya berharap apa yang dikatakan Menpora waktu saya diundang tanggal 18 April 2023 itu segera laksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Kita ini bukan organisasi terlarang, dong. Iya. Bagaimana tentang sebaiknya terjadi supaya tidak terjadi lagi ke depan nanti. Kasihan 10 tahun. Ya. Nah, KONI pusat sadar, baca lagi undang-undang sama PP yang ada. Kita sama-sama manusia kan. Aturan di PP sama undang-undang udah jelas, laksanakan aja udah. Oke. Nggak usah pakai ragu-ragu, ya kan. Ya. Nah, kalau KOI memang selama ini kan kita juga tetap bekerjasama, jadi ya mudah-mudahan ke depan nanti ya KOI tetap mengambil keputusan sesuai dengan peran KOI sebagai perwakilan dari IOC yang ada di Indonesia. Oke. Untuk PB Pak, ada yang mau disampaikan? Ya PB gini, kalau misalnya merasa gini, jangan ada lagi sebutan atlet PB atau PP. Atlet tenis ya. meja semuanya sama. Atlet ya. Jadi jangan sampai dilarang bermain di mana, jangan. Iya. Jadi silakan lah, kalau PB mau ngadakan kejuaraan ya udah sampaikan aja, kita bisa baca di media sosial. Iya, betul. Kita juga adakan sampaikan tadi kita mengadakan sirkuit ya, udah mereka bisa baca kok. Seluruh Indonesia kita undang. Iya. Jadi jangan saling kalau menganggap itu satu ilmu jangan mengganggu gitu aja. Iya. Supaya atletnya juga tidak. Ya, atlet terganggu. jangan jadi korban lagi atlet seperti itu. Iya. Oke. Pak Ugro, terima kasih. Iya, Ini sama-sama. insight-nya luar biasa yang kita dengar karena informasi-informasi dari tangan pertama ini lah. Iya. Mungkin nggak ada di tempat lain nih. Nggak ada. Info seperti ini. Hanya di sini. Iya. Dan Pak Ugro mau diundang tempat lain, gue larang. Nah ini nggak akan kita tayangin buat kita aja di Iya, video buat ini. kita. Jadi nggak ada yang tahu juga. Ya, biar jadi orang-orang pasti pada tahu nanti. gue promoin banget ini karena gue dari dulu seneng banget lah. Pingpong, kalau udah ngomongin pingpong gue nggak tahu kenapa ya, karena gue pemain pingpong aja sih mungkin ya. Hal yang tidak kesampaian untuk jadi pemain pingpong gitu. Karena gue nggak bakat, itu dia. Lu pernah juara DKI kata lu. Iya kan SD, waktu itu gue SMA udah gue bilang. Pak Ugro sekali lagi terima kasih. Iya, terima kasih. Sehat Ya, terus, terima kasih, mudah-mudahan Pak Ugro, segera sudah selesai hadir. dan pingpong Iya. tambah maju.
Iya, Amin. atlet-atletnya ini yang lagi di Brunei nih semoga. Yang di Brunei usia 19 sama usia 15. Nanti kita undang lah pas sirkuit nanti Ramil. Siap pasti yang ikut. melihat. Ya. Ntar sini lagi. Oke, Buat promo-promo. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan isu-isu miring.